bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua sobat desa, penggiat desa dimanapun Anda berada. Salam dari kami, Alam Sri, pendamping lokal desa Kecamatan Taramudi, Kabupaten Penukal atau Kalimantan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini sudah bersama saya salah satu tokoh yang sangat penting dalam penentuan pembangunan desa inklusif ke depannya. Siapa dia? Dia adalah merupakan Bapak Kepala Desa Beragaria di Kecamatan Taramudi, Kabupaten Penukal atau Kalimantan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, saat ini Pak Kepala Desa Penangkap Minyak adalah Pak Edi Suprapto. Sedikit kita akan bincang-bincang bersama Bapak Kepala Desa, akan mengetahui beberapa peranan Bapak Kepala Desa dalam menentukan pembangunan desa inklusif, karena kita tahu bahwa pembangunan desa inklusif adalah desa yang terbuka, desa yang transparan, dan desa yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sejauh ini Pak Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa Penangkap Minyak, sejauh mana perencanaan pemerintahan desa yang sudah dilaksanakan? Dalam pelaksanaan perencanaan ini, Pak, kita melaksanakan kegiatan di desa. Sebelum Mosdus ataupun Musdit bahkan ada tingkatan lanjutan, saya punya perangkat desa yang didampingi oleh mitra kerja dari BPD, bahkan unsur-unsur LPMD, Limas juga, Pak. Jadi saya sampaikan kepada mereka bahwasanya kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya membangun desa ini kita harus transparan, masyarakat harus tahu apa kekurangan di setiap dusun, setiap RT. Jadi tolong disampaikan, nanti kita bawa di acara selanjutnya. Ya, artinya dalam proses perencanaan itu sudah melibatkan. Nah, sejauh mana sih Pak Kades nih, atau apa yang sudah direncanakan dalam proses Musdis ini yang sudah dianggarkan di tahun 2003 ini? Ya, kita dalam perencanaan ini, Pak, ya. Jadi dalam perencanaan itu di Musdis itu sudah saya sampaikan juga, dapat laporan dari kadus kita, mereka telah melaksanakan bahwasanya kita menerima aspirasi yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang perlu dibantu oleh pemerintah desa. Ya. Artinya ada proses pendataan sehingga pengkajian potensi di desa dulu, sehingga kita bahas di acara Musdis. Mungkin begitu Pak Kades ya. Pak. Artinya sasaran perencanaan itu nanti akan menjadi satu titik prioritas dalam penentuan arah pembangunan. Ya. Sejauh ini juga Pak, pelaksanaan pembangunan di Desa Penangkap Minyak Pak Kades ya, karena tentu di dalam program dana desa ini ada yang namanya istilah padat karya tunai desa Pak Kades ya. Artinya di situ kita melibatkan beberapa unsur lapisan masyarakat, termasuk wanita Pak Kades ya, perempuan yang ada di desa. Nah, siapa saja sih yang mereka Pak Kades libatkan dalam mengadakan atau melaksanakan pelaksanaan pembangunan ini? Kita ngambilnya dari segi fisik, Pak. Kalau yang dari segi fisik, jadi setiap pelaksanaan pekerjaan, baik itu jalan ataupun kebutuhan yang lain, saya libatkan masyarakat, Pak, yang selingkungan di mana tempat dipekerjakan, karena sifat pembangunan desa ini sesuai hasil dari musyawarah yang telah ditetapkan. Masyarakat kita libatkan, Pak, karena pekerjaan ini sistemnya swaklola. Baik Pak Kades, terkait masalah pembangunan desa, sudah berapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintah desa di tahun anggaran 2003 ini? Itu untuk kegiatan fisik yang telah kita laksanakan itu ada 3 item, Pak. Jadi ada jalan, ada juga sharing. Ya. Jadi yang kita laksanakan itu sesuai dari hasil musyawarah dengan masyarakat dan juga dari mitra kita BPD maupun perangkat desa yang lainnya. Artinya untuk kegiatan pembangunan fisik ini sudah 100% semua Pak ya? Atau masih
dalam proses ini Pak? Belum Pak, jadi untuk fisik itu kalau untuk jalan sudah ada Pak 100%. Jadi ada jalan 205 meter panjangnya, itu memang belum ada sekali akses jalan di depan rumah pemukiman masyarakat. Artinya untuk kegiatan di tahap berikutnya ini Pak Kades ya? Ya benar sekali Pak. Sejauh ini yang sudah dilaksanakan di bidang pelaksanaan ataupun kegiatan pemberdayaan apa saja nih Pak Kades? Jadi dalam di pemberdayaan ini kita ada namanya KWT Pak. Ya. Di situ ada perkebunan untuk kelompok wanita yang bisa membantu untuk menunjang perekonomian rumah tangga. Iya. Ada KWT juga dilibatkan dalam Ada, Pak. pembangunan. Itu bentuk kegiatannya seperti apa nih Pak? Itu perkebunan sayur-sayuran bermacam-macam Pak. Jenis sayuran Pak ya? Kades Ya, sayuran. Atau bentuk hidroponik atau kebun atau ini pertanian atau yang Ya kalau yang hidroponik kayak Pak dengan yang KWT-nya. Jadi Oh, gitu ya? kita ada juga hidroponik yang alhamdulillah berjalan sesuai yang kita harapkan. Dia juga sangat bermanfaat, bisa membantu untuk kebutuhan dalam rumah tangga, paling tidak mengurangi pengeluaran keluarga. Gitu keluarga. Ya, artinya ini sangat membantu dalam hal peningkatan perekonomian keluarga yang ada di desa Penanggalannya Pak Kades ya. Artinya bukan satu sisi pembangunan saja, kemudian ada sisi di bidang KWT, bidang pertanian. Ya itu ada banyak kegiatan Pak kita sebenarnya untuk membangun perekonomian ataupun menunjang ya penghasilan desa yang khusus untuk warga desa Penanggalan. Iya, artinya mereka dipekerjakan baik itu melalui PKTD, fisik tadi Pak Kades. Mungkin ada kegiatan yang lain di luar fisik nih Pak Kades. Mungkin ada di bidang pemberdayaan atau pengembangan usaha yang sudah dilakukan oleh Penanggalannya nih Pak Kades. Ya kita kalau untuk pengembangan di bidang kesehatan kita ada perwakilan perempuan Pak. Di Ya. situ ada bidan desa, ada PKK, ada kader. Jadi mereka saya tugaskan juga, saya sampaikan bahwasanya untuk pemahaman masyarakat bagaimana pentingnya kesehatan. Ya. Jadi supaya masyarakat ngerti tentang sehat dan bisa ikut serta melaksanakan kegiatan di dalam membangun desa itu. Iya, artinya sesuai dengan arah kebijakan pemerintah ya. Kalau misalnya di kesehatan mungkin melibatkan kader-kader kesehatan Iya, juga iya, ya. benar sekali. Mungkin ada di bidang perekonomian Pak Kades. Karena saat ini kita lagi Kementerian Desa juga lagi mendorong bagaimana usaha ekonomi desa ini bisa meningkat. Mungkin salah satunya BUMDes yang ada di desa Penanggalannya. Ya alhamdulillah Pak, BUMDes kita sudah berguyur, istilahnya sudah mulai berjalan. Ya. Dan juga kekuatan badan hukumnya sudah keluar. Saya juga sampaikan di dalam perjalanan BUMDes ini bahwasanya sistem manajemen BUMDes itu harus teratur dan akurat supaya untuk menambah income pemasukan APD untuk desa. Iya, artinya salah satu fondasi dalam peningkatan PA di desa maupun perekonomian masyarakat ya. Ya benar sekali Pak. Jadi BUMDes sangat berperan penting dalam hal peningkatan ekonomi desa. Ya benar, karena kita begini Pak. Jadi kita jangan mengandalkan bantuan dari pemerintah yang sifatnya DD maupun ADD. Ya. Kita kan tidak tahu Pak ke depan gejolak akan kejadiannya untuk sebagaimana pemerintahan ini berjalan. Setidaknya kita sudah bisa menjadi desa yang mandiri Pak, punya PAD ataupun punya penghasilan sendiri untuk menunjang pembangunan dan perekonomian desa Benak Minyak. Luar biasa, artinya Pak Kades saat ini sudah menyiapkan Penanggalan Minyak untuk menjadi desa mandiri dengan PAD yang bisa diandalkan untuk pembangunan ke depannya. Terakhir Pak Kades, harapannya terhadap program dana desa. Ya, kita dalam program dana desa ini yang mana terlaksana, jadi saya sampaikan juga kepada masyarakat bahwasanya apa yang telah dibangun kita sama-sama jaga, sama-sama pelihara, karena di pembangunan ini juga kita terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu untuk kegiatan pembangunan desa di Benak Minyak. Ya begitu luar biasa Pak Kades, karena proses perencanaan, dan pemanfaatan betul-betul terjaga, stabilitasnya juga dijalankan, kemudian akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat desa sangat terbuka.
Terima kasih Pak Kades atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap Pak Kades yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya dalam program pembangunan dan pemberdayaan di Kementerian Desa. Terima kasih saudara semua yang dimanapun Anda berada, sobat desa, penggiat desa. Tadi sudah kita bincang-bincang dengan Bapak Kepala Desa di Desa Bedakat Minyak. Saya pendamping lokal desa di Kecamatan Tanggubi, Kabupaten Penanggal Kecamatan Gilir, Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa, sobat desa dimanapun Anda berada, para pegiat desa seluruh Indonesia. Salam dari kami PLT Kecamatan Tanggubi, Kabupaten Penanggal Kecamatan Gilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini sudah bersama saya Ketua BPD salah satu desa di Kecamatan Tanggubi, yaitu Desa Bedakat Minyak. Ada Bung Bibit Setiawan, bisa dipanggil Bung Bibit. Mereka dia merupakan ketua BPD di desa. Bagaimana kabarnya Bung Bibit? Alhamdulillah sehat Mas Alam. Ya, gini Bung Bibit, sedikit kita akan berbagi informasi terkait masalah pembangunan desa inklusif. Bung Bibit selaku ketua BPD, apa yang sudah dilakukan terkait masalah perencanaan, terkait masalah desa inklusif? Ya, terima kasih Mas Alam. Sebelum saya menjawab apa yang pernah kami laksanakan selaku BPD Desa Bedakat Minyak, yang pertama kita melihat regulasi tentang BPD dulu, yaitu Permendagri nomor 110 tahun 2016. Di situ dijelaskan pada pasal 31 menjelaskan bahwa fungsi BPD itu yang pertama adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Yang kedua yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Yang berikutnya yaitu menyerap ataupun menggali aspirasi dan melakukan aspirasi dari masyarakat. Nah, selaku BPD Desa Bedakat Minyak, kami telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya yaitu musyawarah pertama musyawarah dusun, kemudian ditingkatkan lagi ke musyawarah desa. Ya. Di sini kami selaku BPD Desa Bedakat Minyak tidak hanya menunggu bola, tapi kami menyambut bola. Dalam arti selain kami pejabat publik di desa, kami juga selaku masyarakat desa, kami tentunya berkomunikasi langsung ke masyarakat, seperti misalnya di warung kopi ataupun yang mungkin lagi bersilaturahmi di rumah. Selain berbincang-bincang biasa, mungkin dari masyarakat ada usulan segelintir ataupun terselip dalam obrolan kami itu terkait tentang pembangunan desa, pemberdayaan desa ataupun kegiatan untuk pembangunan di desa. Nah, selain daripada itu, kami juga BPD Desa Bedakat Minyak melaksanakan musyawarah dusun. Jadi di Desa Bedakat Minyak ini perlu masalah mengetahui kami ada terdiri dari 4 dusun, ya, dusun 1 sampai dusun 4. Nah, di tiap dusunnya kami melaksanakan musyawarah dusun, dan juga kami bekerjasama atau berkomunikasi dengan kepala dusun masing-masing untuk melaksanakan musyawarah dusun. Jadi kami menyerap aspirasi apa yang diinginkan dari masyarakat per dusun. Nah, dari musyawarah dusun itu kami naikkan kembali ke musyawarah desa. Nah, di sini kami banyak juga melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti dari PMD, dari kebidanan, mungkin dari guru-guru kepala sekolah, dari tokoh karang taruna, dan lagi masyarakat tokoh agama. Mungkin dari situ kami rangkul, dan alhamdulillah kami terima kasih ucapkan kepada pemerintah desa-desa yang sungguh sangat mensupport kegiatan ini, tentunya memfasilitasi kegiatan ini. Kira-kira begitu. Ya, artinya dalam proses perencanaan BPD langsung jemput bola ke lapangan gitu ya. Di samping jemput bola, kemudian ketua BPD merangkum di acara musdis. Di acara musdis itu mungkin dibahas apa yang menjadi titik prioritas nanti ke depan. Selama menjadi BPD, apa yang menjadi hambatan atau halangan atau tantangan ketua BPD dalam perencanaan? Terima kasih masalah. Tentunya dalam setiap kegiatan atau pekerjaan kita memiliki risiko dan hambatan-hambatan. Iya, dari pekerjaan itu. Sedikit ulas kembali bahwa
kami selaku BPD yang tentunya anggota kami perwakilan dari masing-masing wilayah di daerah kami, kami memiliki wakil-wakil tentunya sudah menemui langsung masyarakat. Nah, dalam hal musyawarah ini kami memiliki beberapa ataupun kendala yang kami hadapi dalam melaksanakan program ini. Yang pertama dari sisi antusias warga. Mungkin kami sudah sebelum musyawarah desa, kami BPD melaksanakan musyawarah internal kami selaku BPD, bagaimana teknisnya pelaksanaan musyawarah desa. Nah, itu memiliki kendala masalah seperti keinginan atau keikutsertaan masyarakat itu ada yang besar, ya, maksudnya untuk hadir. Nah, ada juga yang mungkin menganggapnya nanti ada yang mewakilinya. Itu minat raga. Kemudian lagi bagaimana kami mensiasatinya untuk bisa hadir ke musyawarah desa tersebut. Tentu punya trik nih Mas. Betul. Yang pertama, masyarakat ini kadang-kadang antusias. Namun ada juga yang masyarakat kok kami tidak diundang nih. Karena kan kapasitas balai desa tidak cukup terbatas ya. Nah, jadi kami pilih dari tiap usul itu setiap ada musyawarah kami ada pergantian kami undang. Mungkin tentunya ada yang mohon maaf mungkin ada masyarakat yang sedikit kecewa tidak diundang. Dan kemudian lagi kami untuk bagaimana yang diundang dari untuk dapat ini mungkin kami kasih semacam support untuk semangat ataupun surprise lah kira-kira seperti itu. Kemudian lagi saat hadir pun kami juga memiliki kendala masalah apa itu? Misalnya dia saat menyampaikan aspirasi mungkin beragam juga ada yang halus, kasar, misalnya ada yang agak emosi tingkat tinggi. Itu kami bagaimana cara memfilter, menyaring supaya suasana tetap terjaga dan kondusif. Dan apa yang kita cita-citakan di desa ini khususnya desa Benak ini berjalan lancar sesuai dengan program desa yang saat ini sedang berjalan seperti itu. Tadi kan punya tren nih Mas ya, rencana. Tentu dalam penyampaian aspirasi masyarakat ini ada yang tercover nih, ada yang terlaksana atau ya ada yang enggak. Nah tentu bagaimana proses kalau belum bisa terlaksana terhadap penyampaian ke masyarakat? Baik, sekali lagi terima kasih Mas Alam. Memang untuk dana desa ini yang diserahkan ini tentunya kalau memang tadi sesuai fungsi kami tadi menyemangati dan membahas atau peraturan desa ataupun anggaran yang akan dilaksanakan tentunya tidak semua apa yang disampaikan masyarakat itu tercover. Jadi alhamdulillah pemerintah Kabupaten Pali ini juga ada program juga namanya Musrembang yang tingkat. Jadi kami diinformasikan dan juga diminta bahwa kalau memang ada dana yang tidak tercover di desa, nanti bisa dialihkan atau menjadi dialihkan via dana lain. Teruskan namanya setiap perbuatan kegiatan itu tidak mudah membalik lapangan. Betul. Seperti itu. Ya artinya peranan dan fungsi dari BPD dalam menyerap aspirasi tadi tidak hanya cukup di desa gitu Mas ya. Artinya sampai ke jenjang kabupaten bahkan provinsi mungkin Mas ya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Luar biasa Mas. Terkait masalah pelaksanaan Mas, apa yang sudah dilaksanakan BPD terkait masalah kegiatan pembangunan yang ada di desa sekarang? Baik, terima kasih. Yang sudah kami laksanakan selaku Badan Permusyawaratan Desa khususnya Desa Benak Minyak yang pertama, salah satu contohnya yaitu kami telah membuat suatu peraturan desa tentang parkir kendaraan di pasar. Bentuk perdes itu Mas ya? Bentuk perdes. Di sini kalau pasar itu disebutkan apa Mas? Gitu Mas ya. Jadi dari hasil musyawarah itu dalam pembuatan perdes itu tentunya dapat ada PAD-nya sekolah. Betul. Kalangan itu atau pasar itu 1 minggu sekali. Itu kami bicarakan atau kami komunikasikan dengan pemerintah desa. Ini ada koordinasi kepada pemerintah desa. Luar biasa Mas. Terakhir nih Mas, harapan apa nanti ke depannya biar BPD ini lebih ini Mas. Ini yang terima kasih Mas Alam. Tentunya BPD punya harapan yang sangat besar. Tentunya kepada pemerintah Kabupaten Bengkala Perumahan Hilir mudah-mudahan tentunya kabupaten yang baru ini lebih berkembang lebih maju lagi. Kami punya harapan Mas. Begini Mas, antara BPD dan kepala desa itu ibarat kalau dianalogikan sebuah negara itu presiden dengan DPR. Betul. Nah, kami ini punya masalah sedikit.
Bukan masalah sih, cuma harapan. Harapan, Supaya tunjangan kami ini agak sedikit ditambah. Mudah-mudahan ini didengar dari kita kabupaten. Jadi bagaimana mungkin seorang DPD dalam mengawasi kinerja kepala desa dan perangkat dan lain-lain kegiatan tunjangannya lebih kecil. Mudah-mudahan dengan ini harapan kami tunjangan kami minimal disetarakan dengan perangkat. Artinya bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat kalau orang atau yang mensejahterakan itu tidak sejahtera gitu Mas ya. Artinya butuh perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat dalam kesejahteraan ini sendiri. Mudah-mudahan terlaksana. Amin amin. Baik, terima kasih Mas Bibit ya sudah bincang-bincang sama kita di podcast pendamping desa di Kecamatan. Terima kasih kembali. Semoga kita bertemu lagi Mas. Siap banyak. Oke, sahabat desa dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Kami sudah bincang-bincang ke Mas Didi Setiawan terkait masalah pelaksanaan perencanaan dalam pembangunan desa inklusif di Desa Benadak Minyak. Saya Alam Sri, pendamping lokal desa Kecamatan Taramudi, Kabupaten Pemekalan Kecamatan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Alam Sri, pendamping lokal desa di Kecamatan Taramudi, Kabupaten Kecamatan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kembali lagi, hari ini kita bincang-bincang lagi bersama salah satu penggiat desa. Beliau merupakan perempuan yang mempunyai peran penting dalam hal pembangunan desa. Siapa dia? Inilah Bu Pia, merupakan kader kesehatan di Desa Benadak Minyak. Bu Pia, kita bincang-bincang lagi terkait masalah kesehatan yang sudah dilaksanakan Bu Pia. Sejauh ini Bu Pia, apa yang sudah Ibu laksanakan dalam proses perencanaan untuk menangani kesehatan di Desa Benadak Minyak? Dengan itu kami sebagai kader perempuan telah bergabung di forum rumah desa sehat. Dari rumah desa sehat itu kami telah mengadakan kegiatan FGD Islam. Kami melakukan kegiatan melakukan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan ibu hamil, bayi, balita, dan remaja dan lansia. Oh gitu. Dan Lanjut, Ibu. dari itu kami dari FGD itu kami lakukan rembuk stunting. Iya. Dari rembuk stunting itu kami masih menemukan badan bayi yang kurang. Oh gitu. Dari rembuk stunting itulah kami bersama dengan di desa dari itulah kami mengusulkan dari rembuk stunting itu kami mengusulkan untuk menggunakan makanan seperti contohnya makanan itu susu, vitamin untuk ibu hamil balita dan bayi. Oke, jadi proses perencanaan Ibu ini dimulai dari rumah desa sehat. Ya. Dari rumah desa sehat mungkin kader-kader pelaku kesehatan juga berembuk ya, melalui forum diskusi gitu. Kemudian lanjutkan rembuk stunting sehingga menghasilkan usulan itu dibawa ke musdes. Nanti kalau sudah musdes nih, misalkan pemerintah desa mengkaji usulan Ibu, ya, terus dilaksanakan. Peran apa itu yang dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan kayak gini? Apakah misalnya kami udah kegiatan kayak gini bangun itu gitu? Sudah banyak kegiatan itu sudah kami lakukan seperti kami bagian alat tadi seperti bagian makanan tambahan ya. Dan melakukan imunisasi rutin setiap bulannya untuk ibu hamil. Oh, jadi artinya kalaupun nanti ada bayi atau ibu yang butuh makanan tambahan ya, itu diadakan oleh kader kesehatan ya, yang dibantu oleh pemerintah desa. Luar biasa Bu. Mungkin selama melaksanakan nih, ada
hambatan mungkin kayak bapak-bapak ini susah atau ibu-ibunya susah kalau dikasih masukan apa sih trik yang ibu sering lakukan ya? Kayak ada pemberian apa lah kayak gitu? Dari kami selama ini yang kami lakukan untuk biar ibu-ibu rajin membawa anak-anak ke imunisasi, melakukan prioritas. Oh, ada door prize tuh ya? Ya, biar untuk rajin membawa anak ke imunisasi, Iya. misalnya dari orang tua ataupun bapak mereka melarang anak imunisasi, Iya. kami jelaskan kenapa nanti sakit waktu tuanya, karena sakit fisik. Oh, Masih jadi cara pendekatan persuasif sekali Bu ya. Luar biasa Ibu. Tentu punya harapan Bu ke depan. Kan masa sih kerja aja kan nggak enak gitu. Apa harapannya nanti? harapan kami sebagai kader penting masalah pelayanan kesehatan ini Kak ya, Ya. supaya lebih didepankan lagi masalah pelayanan untuk di desa kami ini terhadap ya pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat, untuk lebih mementingkan ataupun melebihkan anggaran untuk pelayanan kesehatan ini untuk di desa. Artinya selama ini mungkin terkendala Bu ya. Banyaknya mungkin ibu hamil atau bayi yang butuh nutrisi, butuh makanan tambah juga ibu butuh tambahan biaya. Tapi mudah-mudahan ini ke depan ya, karena kedepannya terwujud. Tentu harapan butuh support dan dukungan dari tentu didukung dari data-data ibu ya selaku kader kesehatan. dari ibu hamil di desa kami ini kurang lebih 40 orang. Iya. Dari anak-anak bayi sampai balita kurang lebih ada 60 orang. Ya, artinya dari data-data itu mungkin butuh perhatian khusus dari pemerintahan desa dalam hal penanganan stunting mungkin Bu ya. Karena kita tahu di pemerintahan pusat sendiri di SDGs itu ada desa peduli kesehatan, kemudian ada desa sejahtera ya. Mudah-mudahan ke depan desa Penagar Minyak terlepas dari angka stunting, terlepas dari kekurangan gizi ya, berkat kerja dari kader kesehatan Penagar Minyak. Oke Bu, terima kasih atas waktunya kita bincang-bincang sama saya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi motivasi ke depan. Baiklah sobat desa dimanapun Anda berada, tadi kita sudah bincang-bincang sama salah satu kader kesehatan di desa Penagar Minyak. Mudah-mudahan kinerja giat dari kader desa bisa mengurangi angka stunting yang ada di desa Penagar Minyak. Akhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk bersama.